Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikutinya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu, teteh, semua yang hadir hari ini, apa kabar, sehat? Kok dari jawabannya kayak mengkhawatirkan begini ya? Tema kita pagi ini atau siang ini adalah jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Setiap manusia itu dikasih rasa sama Allah yang namanya cinta. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan rasa cinta itu indah, betul tidak? Orang kalau sedang jatuh cinta indah atau tidak? Orang kalau sedang jatuh cinta senang apa enggak? Masya Allah. Orang kalau sedang jatuh cinta, yang jauh jadi dekat, betul? Orang kalau sedang jatuh cinta, yang sulit jadi mudah, betul? Orang kalau sedang jatuh cinta, yang bodoh jadi pinter, betul? Ibu masih ingat nggak dulu ketika suami ibu yang sekarang jadi suami ibu ya, dulu ya, ketika ibu bilang sama suami, ayang jemput aku dong, kira-kira itu laki-laki datang apa enggak? Kenapa datang? Karena cinta, betul tidak? Ibu bahkan mintanya dengan kata-kata yang panjang. Sayang, aku tuh mau pulang, tapi nggak ada ongkos. Sayang, kamu lagi di mana? Boleh jemput aku apa enggak? Itu yang jatuh cinta sama kita pasti jawabannya, sayang, jangankan kau minta jemput, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, jangankan minta jemput, yang engkau inginkan pasti aku akan berikan. Betul? Kamu lagi di mana? Cikarang. Ternyata calon suaminya, kamu lagi di mana? Aku lagi di Bandung. Di Bandung ke Cikarang, dikejar atau tidak? Didatangi atau tidak? Karena apa? Karena cinta. Terus izin Allah, bunda, izin Allah akhirnya mengizinkan kita menikah dengan suami kita, betul? Pertanyaannya, dulu kalau minta jemput begitu, sekarang sama apa beda? Dulu mau dijemput langsung, sekarang mau dijemput sama ambulan dijemputnya. Dulu kalau minta jemput panjang SMS-nya, betul? Sekarang kadang-kadang hanya dengan 3 huruf, JPT. Apa itu JPT? Jemput. Suami kita jawab karena malasnya, oka. Kadang-kadang pakai jempol doang, betul? Gitu. 1 jam ditungguin nggak datang-datang, ibu WA lagi, LMBGT. Apa itu LMBGT? Kata suaminya MCT. Apa itu MCT? Makanya orang kalau sedang jatuh cinta rasanya beda, betul? Itu jatuh cinta sama manusia.
Kebayang nggak jatuh cinta sama Allah? Pertanyaannya, ibu cinta nggak sama Allah? Cinta aja cinta banget. Cius, mie apa? Ayo, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang cinta sama Allah? Ulangi. Jangan malas ngacung tuh ya. Ini gitu. Ayo, yang keras. Siapa yang cinta sama Allah? Siapa yang cinta sama Rasulullah? Cinta? Pertanyaannya, penting gak cinta sama Allah? Jawabannya, penting banget Ahilman. Kenapa? Kata Nabi SAW, ada 3 hal. Ada berapa? Yang akan membuat seseorang merasakan manisnya iman. Jadi orang akan merasakan manisnya iman kalau dia punya 3 hal. Punya berapa? 3 hal. Yang pertama, orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada siapapun. Manisnya iman akan dia rasakan. Yang kedua, orang yang bisa merasakan manisnya iman ketika seseorang mencintai sesuatu atau seseorang, cintanya karena Allah. Ibu cinta sama suami? Kok agak tertekan gitu jawabannya nih? Ibu cinta sama suami? Cinta karena siapa? Benar. Betul. Penting Ahilman sampaikan, ibu jangan cinta karena paras. Karena paras ada masanya, betul? Sekarang glowing, besok sekarang bening, besok sekarang tegap, besok. Jangan cinta karena paras ada masanya, betul? Jangan cinta karena harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta karena siapa? Allah. Kalau orang sudah mencintai seseorang karena Allah, dia merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga, orang yang merasakan manisnya iman, orang yang membenci dosa, membenci kekufuran, membenci kekafiran, sebagaimana dia membenci masuk ke dalam api neraka. Jatuh cinta sama Allah itu akan membuat kita merasakan manisnya iman. Begitu Bang Bedung. Ibu udah pernah merasakan manisnya iman? Kalau manisan Bogor pernah? Pak Ustadz. Iya, Bang Bedung. Kita akan beri kesempatan siapa untuk tanya jawab Pak Ustadz. Boleh, silakan. Oke, baik. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Jihad dan Zikir Zulpakar, silakan untuk bertanya satu-satu ya. Kita dari Cikarang dulu deh. Nama saya Ibu Hindun dari Cikarang, Majelis Taklim Al-Muhajirin, Sukamana. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Boleh Ibu. Apakah benar jika pekerjaan mencari nafkah itu termasuk ibadah? Kalau tidak dilakukan apakah berdosa? Dan apa dalil dan hadisnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung dulu Pak Ustadz ya. Tampung dulu. Ya, kita tampung dulu. Nanti kita kembalikan ke Ibu lagi untuk jawab sendiri. Sekarang kita ke Zikir Zulpakar. Silakan. Ibu dulu, oke. Boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenankan nama saya
Ibu Haja Titi Indriani dari Iya. Majelis Zikir Julpakar Putri Kuningan Cikesal. Masya Allah. Silakan Bu. Saya mau bertanya sama Hilman, Ah, boleh? Hilman, iya. Masya Allah. Tapi sebelum bertanya saya mau nyanyi dulu, boleh nggak buat Oh, mau untuk Gimana kebolehan. Mama Du? Boleh nggak? dong. Boleh? Boleh. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi jangan panjang-panjang Bu ya. Jangan panjang-panjang dari song, ref, song, ref. Masya Allah. Panjang banget. Enggak terlalu pendek. Yang refnya aja Bu langsung. Satu bait, Satu bait ada satu boleh. buah lagu untuk Kak Hilman. Boleh, Bunda. Yang saya berikan semoga semuanya bisa berbahagia selalu. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, Hilman. Kedatanganmu ku tunggu, Hilman. Masya Allah. Terima kasih ya. Ini Sudah. benar bukan dari Julpakar, Julpikar ini mah. Mohon maaf. Terima kasih. Iya, Bu. Keren banget suaranya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibu Iya. Titin Bu ya. Iya. Ibu Titi Indriani. Iya. Ya. Silakan Bu pertanyaannya Bu. Iya, pertanyaannya Hilman begini. Sebetulnya saya menyanyi tapi menghibur diri juga. Tapi sebetulnya hati saya sedih. Kenapa hati saya sedih? Gak tahu kan Ibu yang sedih. Maksudnya biar yang lain tahu kenapa Oh, iya. hati saya sedih. Begini, Iya Ibu. saya adalah seorang entertainment. Oh. Ya, dulu di waktu masa muda saya banyak meninggalkan waktu-waktu yang kurang tepat untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Intinya apabila menjelang sholat asar, Ibu sujud. ya harusnya kan sudah terdengar suara azan, terdengar, tapi saya masih nyanyi. Saya masih nyanyi, bahkan berhenti istirahat karena terdengar suara azan. Tapi setelah selesai suara azan, saya masih nyanyi lagi. Nah, saya sebetulnya sedih mendengar tadi tausiah yang diberikan oleh Apakah saya itu salah satu orang yang tidak mencintai Allah? Ya Allah, mohon doanya kepada untuk saya agar saya diberikan istiqomah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga tausiah hari ini di pagi ini dari bisa membuka hati saya mendapat hidayah dari Allah lebih lagi untuk melaksanakan ibadah tepat waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Luar biasa. Banyak kita ya. Ingin benar-benar membuktikan kecintaannya kepada Allah. Masya Allah, baik. Saya jadi punya inspirasi nih. Kalau saya panggil Bunda, Bunda jawab iya gitu ya. Ya. Bunda. Jadi terima kasih Bunda ya. Memang kalau di majelis taklim kita dipanggilnya kan. Nah, Bunda. Iya. Nanti berdua ada ide aja. Kalau ada masalah, tanya Gitu. Udah ada masalah, tanya Jadi aja ada 3 Bu ya. Baik, yang pertama, apakah bekerja itu ibadah? Jawabannya, iya. Bekerja itu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu setiap sesuatu yang kita lakukan bertujuan untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Ulangi, untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Jadi ketika Bunda, sayang, Teteh, semua jamaah bekerja dan niatnya untuk Allah, maka itu adalah ibadah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya di pagi hari untuk bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat itu
Allah hapuskan dosa-dosanya. Berarti mohon maaf kalau bunda punya suami yang bekerja, ibadah atau bukan? Mohon maaf juga mungkin ada di antara bunda yang ke ladang, yang ke sawah, yang ke kebun, yang ke pasar, betul? Usaha, dagang, mencari nafkah bagi keluarga, ibadah atau bukan? Maka jawabannya bekerja itu ibadah, dan saat kita bekerja untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah, berarti itu juga bentuk cinta kepada Allah. Termasuk tadi bunda yang kedua, gimana kalau kami kerja tapi sering meninggalkan perintah Allah? Ini yang kemudian kita khawatir, bekerja kita tidak jadi ibadah. Ada yang begitu atau tidak? Orang kerja lupa sholat ada. Ada orangnya di sini. Yang mana orangnya yang begitu? Yang dulu. Yang dulu, sekarang udah enggak ya waktu itu. Yang dulu. Maka Ustadz dulu, ya sudah. Yang lalu biarlah. Yang sudah biarlah sudah. Tinggal kita perbaiki ke depan bunda sayang. Betul? Tapi yang jelas, jangan sampai kesibukan kita mencari rezeki membuat kita lupa sama yang ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngatur rezeki siapa? Mengapa kita sering lupa sama yang ngasih rezeki, padahal selama ini kita kerja nyari rezeki, betul? Maka bunda sayang, jangan khawatir ya kehilangan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Catat itu, status hari Minggu itu ya. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Rugi kalau ada orang yang mencintai dunia, tapi dia lupa sama yang punya dunia, yaitu Allah. Betul? Maka tadi AA bilang, orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang ketika dia mencintai sesuatu, cintanya karena Allah. Maka ibu kalau kerja karena Allah, pasti bahagia. Betul? Tapi kalau kerja karena manusia, pasti capek dan lelah. Betul? Oleh karena itu, pentingnya punya rasa cinta kepada siapa? Allah. Bekerjalah untuk Allah, karena di jalan Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustaz Hilman. Ya, panggil AA ya bunda. Kalau dipanggil bunda, ke sini. Oh. Baik, luar biasa jawaban-jawaban dari AA kita, AA Hilman ya. Benar-benar membuka pikiran kita. Kalau kita ingin beribadah, ya, kalau kita ingin bekerja, itu bekerja untuk Allah. Atas izin Allah tentunya ya. Karena Allah dan di jalan Allah. Jangan sampai dunia melupakan Allah, karena Allah yang punya dunia. Kalau kita mengejar dunia, maka akhirat pasti akan ketinggalan ya Pak Ustadz. Tapi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan ke bawah. Insya Allah luar biasa. Untuk subtema kita yang kedua, ini kita mengenai keindahan dunia adalah bentuk cinta Allah pada umatnya dan tanda serta ciri-ciri manusia yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. baik bunda. Di antara nikmat yang Allah titipkan kepada kita, salah satunya adalah nikmat dunia, betul? Tapi yang harus bunda pahami, pemirsa pahami, dunia itu sifatnya sementara, betul? Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di dalam dunia ini sifatnya sementara. Maka jangan pernah merasa ketika engkau punya dunia, engkau merasa punya segalanya. Karena dunia ini hakikatnya adalah titipan. Tuh 2, 3. Titipan. Betul?
Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Betul apa betul? Ibu tahu korun nggak? Tahu korun, Bu? Tahu korun? Kenal. Di mana kenalan sama korun itu ya? Korun. Korun itu hartanya dikit apa banyak? Uangnya dikit apa banyak? Pertanyaannya, korun yang hartanya banyak mulia atau hina? Hina. Kenapa? Karena harta dunia yang dimilikinya tidak membuat dia cinta sama Allah, malah dia membangkang kepada Allah. Betul apa betul? Tahu Fir'aun? Kenal. Tadi kenal, sekarang enggak. Tahu ya, Bu? Dengar. Fir'aun itu punya pangkat atau tidak? Punya jabatan tidak? Punya harta? Dikit apa banyak? Pertanyaannya, Fir'aun yang punya pangkat jabatan, punya harta yang banyak, tinggi sebagai raja, mulia atau hina? Hina, karena pangkat jabatannya tidak membuat dia taat kepada Allah, tapi malah membangkang kepada Allah. Nauzubillahi min. Dunia ini memang kenikmatan dari Allah untuk kita, tapi untuk siapa AA? Untuk orang yang bisa menggunakan dunia sebagai jalan untuk mendekat kepada siapa? Allah. Bukan berarti ibu tidak boleh kaya. Kaya boleh tidak? Bukan berarti ibu tidak boleh punya pangkat jabatan. Bukan. Punya pangkat jabatan boleh atau tidak? Boleh. Tapi jadikan semua dunia sebagai jalan untuk mendekat kepada siapa? Allah. Karena yang ngasih dunia siapa? Allah. Yang punya dunia siapa? Allah. Pertanyaannya, sudahkah dunia yang kita dapatkan hari ini menjadi jalan cinta ke Allah, atau malah membuat kita jauh dari Allah? Kok agak tertekan gini wajah-wajahnya ini? Ayo Ustadz mau tanya, suami kita dunia atau bukan? Titipan bukan? Pertanyaannya, ibu dengan suami, apakah selama ini rumah tangga kita membuat kita makin dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Dekat apaan, Bu? Mohon maaf, banyak istri yang kadang-kadang bilang cinta sama suami, tapi cinta sama suaminya lupa cinta sama siapa? Padahal cinta sama suami itu bentuk ketaatan kita sama siapa? Kok bisa ibu bilang cinta sama suami tapi malah lupa sama Allah? Ada yang begitu di sini? Ada? Mohon maaf. Ada suami, mohon maaf, istrinya minta sesuatu, suaminya nggak punya duitnya, kemudian suaminya korupsi, ada tidak? Istrinya minta sesuatu, suaminya nggak punya, suaminya kemudian mohon maaf melakukan pekerjaan yang haram, ada tidak? Bukankah itu yang disebut orang cinta dunia tapi lupa sama siapa? Maka hati-hati. Dunia ini sifatnya sementara, betul? Akhirat selamanya. Makanya ada istilah dunia ini sementara, akhirat selamanya, betul? Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara, betul? Maka ingat, walaupun dunia ini adalah nikmat dari Allah, jangan sampai nikmat itu melenakan kita sama Allah. Khawatirnya dunia yang awalnya nikmat malah jadi musibah untuk kita. Berapa banyak di antara kita mohon maaf karena
pengen dunia, melupakan Allah dalam hidupnya. Betul? Yang haram diambil, ada yang begitu? Zolimin orang dilakukan, ada yang begitu? Nyakitin hati orang dilakukan, ada yang begitu? Semata-mata untuk dapat apa? Dunia. Padahal dunia ini nikmat dari Allah yang harusnya menjadikan kita makin dekat sama Allah. Bukan gak boleh kaya, boleh. Bukan gak boleh punya pangkat jabatan, boleh. Bukan gak boleh punya suami, boleh. Bukan gak boleh usaha, boleh. Bukan gak boleh dagang, boleh. Boleh engkau beraktivitas dunia. Tapi ingat, jangan sampai duniamu melupakanmu sama Allah yang punya duniamu. Betul? Ada nasihat yang luar biasa. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Tapi ingat, hiduplah kamu untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Maka Ustadz lihat ini wajah yang hadir mirip semua wajahnya. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Kenceng banget Pak. Apa itu camat? Calon mati. Semua akan mati, betul? Maka jangan pernah sibuk dengan dunia yang akan ditinggal mati. Tapi kita lupa menyiapkan bekal untuk mati. Semua pasti akan mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang di belakang, mati. Yang di depan, mati. Bang Bedu, AA Hilman. Kalau AA mah jangan mati dong, wafat gitu. Bagian saya mati, bagian AA wafat. Jadi dunia ini sifatnya sementara. Jangan sampai engkau lupa dengan Allah karena dunia yang sementara. Dunia ini memang nikmat dari Allah, tapi mohon maaf, nikmat itu berlaku ketika jadi jalan buat dekat sama siapa? Allah, baik, luar biasa. Sementara kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya kepada AA ya. Silakan, kita mulai dari sini dulu sekarang. Silakan, Oke. ada yang mau bertanya? Jangan lupa Baik. berdiri Bu ya. Berdiri, salam dan namanya siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Ratnasari dari Majelis Jikir Julpakar Putri, Cikesa, Kuningan, Jawa Barat. Ahilman. Ya, saya mau tanya Ahilman. Ibu, pegang-pegangnya jangan ditekap gini. Iya. Nanti suaranya berbeda. Iya. Harus di sini pegang bawahnya. Iya. Nah, Saya silakan. mau tanya Ahilman. Boleh Ibu, silakan. Iya, pada Kali ini saat waktu yang luang, saya senang ikut kajian Islami gitu. Tapi suami saya suka ajak saya jalan-jalan bersama keluarga. cakep. Tak, Ibu. dari Oh, enggak, tadi ada. dari itu. Tadi ada jalan-jalan bersama keluarga. Dari itu, ya sebentar. Dari itu saya menolak ajakan suami saya untuk jalan-jalan bersama keluarga. Daripada saya jalan-jalan, mending saya ikut kajian Islami begitu. Kan banyak manfaatnya ya. Apakah saya dosa hukumnya menolak ajakan suami saya untuk jalan-jalan bersama keluarga? Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya ya Ahilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga nih, mohon maaf nih Ayah, bukan suzon. Deh kayaknya ikut kajian bukan pengen nyari ilmu, kayaknya nyari AA deh kayaknya.
ikut jalan-jalan. Tapi mudah-mudahan enggak ya Bu ya. Ya, karena dia lebih memilih ikut kajian daripada jalan-jalan sama suami sama keluarga. Apa Duk? Maaf ya. Soalnya maklum, dia, ya. Maklum kan Ahilmannya tuh ganteng gitu ya. Tuh. Jadi Karena jadi Ahilman saya ganteng. merasa gimana? Masya Allah. Terima Terima kasih. Tampung dulu. Tampung. Kita Ya tampung mohon dulu. penjelasannya ya Ahilman. Baik Ibu. Mau menjelaskan Ahilman. Iya Bu, iya. Baik. Ibu, pertanyaannya, AA dosa enggak kita nolak ajakan jalan-jalan suami bersama keluarga, lebih memilih kajian daripada udah Ibu Iya, udah usah saya pelotot lagi Bu. jawab. Iya. Ini kan mau dijawab. Udah jawab. Ayo, Ustadz mau tanya, nyenengin suami itu pahala atau tidak? Ibadah bukan? Maka jawabannya, ibu kalau mau nolak suami karena ibu ada kegiatan taklim harus dengan komunikasi yang baik. Ya, jangan mohon maaf ada istri yang begini. Ketika suaminya misalnya ngajak jalan-jalan, ibunya mau taklim, ibu jawabannya nggak enak. Bapak tuh nggak tahu diri banget ya. Mama teh mau ngaji, Bapak. Jangan begitu. Kalaupun nolak harus dengan penolakan yang baik, betul? Tapi kalau kata Ahilman, ya kalau ada pilihan itu lebih baik ibu senengin hati suami. Ayo jalan-jalan sama suami boleh? Kan jalan-jalan gak tiap hari kan? Tergantung suaminya sih ya. Tapi kan ya ini mumpung suaminya ngajak, betul? Mumpung ada waktu dengan keluarga, betul? Kapan lagi? Betul? Jadi ibu silahkan penuhi ajakan jalan-jalan suami. Alangkah lebih baik begini, ayah yuk jalan-jalan tapi kita ngaji aja jalan-jalannya. Ke majelis bareng suami indah atau tidak? Ke majelis dibonceng sama suami senang tidak? Abis taklim nanti jalan-jalan ayah. Ayah mau apa? Gitu. Jadi poinnya adalah senengin hati pasangan kita, betul? Karena itu juga cara kita beribadah kepada Allah. Karena kata Nabi, siapa ciri istri yang baik itu? Salah satunya istri yang taat patuh kepada suaminya. Dengan catatan selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Betul apa betul? Jelas ibu jawabannya? Jelas Bu. Besok kalau diajak suami jalan-jalan, ibu ikut ya. Ikut. Iya. Walaupun jalan-jalan ke pasar malam ya Bu. Beli bebek-bebekan ya. Iya. Dan ini juga penting ya. Ini juga penting untuk para suami, menyenangkan hati istri itu ibadah. Betul? Karena suami yang paling baik itu suami yang paling baik kepada keluarganya. Dan di antara sunnahnya suami itu ngajak jalan-jalan sama istri. Itu sunnah. Tapi istri juga kudu tahu diri. Ngajak jalan-jalannya kemana? Betul apa betul? Biayanya berapa? Suami ngajak jalan-jalan istri baik atau tidak? Baik. Tapi istri pun harus sadar diri, tahu diri, sadar diri, jangan sampai memaksakan diri sehingga menyiksa diri suami gara-gara permintaan istrinya. Jelas atau tidak?
Betul apa betul? Baik, terima kasih. Baik, Bang Bedu, luar baik. biasa jemaat kota ada Muhammad Ahilman yang sudah memuaskan dahaga kita akan ilmu, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan jawaban yang luar biasa. Langsung saja ya kita dengarkan kembali tausiah dari Ahilman. Saya juga gak sabar ingin mendengarkan kelanjutannya. Jadi dengan subtema kita yang berikutnya membedakan cinta kepada Allah dan kepada sesama manusia dan memaknai cinta kepada sesama manusia. Oh, silakan Ahilman. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Bunda, cinta kita sama Allah dengan cinta kita kepada manusia sama atau beda? Beda. Ada 3 tingkatan cinta. Ada berapa? 3. Boleh berdiri? Boleh saya pulang? Ada berapa tadi? 3 tingkatan cinta yang harus kita pahami. Yang pertama, ada yang disebut dengan mahabbah. Apa namanya? Mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang kepada seseorang yang lain karena sesuatu. Itu namanya apa? Mahabbah. Senang karena parasnya, namanya mahabbah. Senang karena ilmunya, namanya apa? Mahabbah. Cinta seseorang kepada orang lain bukan lagi karena sesuatu, tapi memang cinta itu ada karena waktu yang terus bersama. Suami cinta sama istri namanya apa? Mawaddah. Istri cinta sama suami namanya mawaddah. Orang tua sayang sama anak namanya mawaddah. Dititipkan sama Allah rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang karena waktu yang bersama. Betul? Makanya ada istilah, apa istilahnya, Jawa itu ada Saking jalan konsiguri. itu pokoknya. Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Betul? Mohon maaf kalau saya keliru, tolong diluruskan ya. Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Cinta itu akan hadir seiring waktu berjalan bersama. Betul? Ibu mungkin waktu awal-awal sama suami biasa aja kan? Biasa aja kan? Tapi lama-lama ketika suami sayang, suami perhatian, suami nyari nafkah buat kita, sayang itu timbul atau tidak? Timbul. Muncul atau tidak? Muncul. Munculnya rasa itu namanya mawaddah. Betul apa betul? Yang ketiga, level cinta itu ini yang paling tinggi. Cintanya Allah kepada hambanya, namanya rahmah. Namanya apa? Rahmat. Tidak terhitung, tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh masa, tak lekang oleh zaman. Itu cintanya Allah kepada kita hambanya. Betul? Mohon maaf bunda sayang, kita banyak bikin dosa. Betul? Dosa kita dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius. Ngacung, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang paling banyak dosanya di sini? Saya. Betul? Pertanyaannya, kita tiap saat, tiap waktu bikin dosa, apakah Allah mengurangi nikmatnya untuk kita? Tidak. Kita setiap saat, setiap waktu bikin salah, apakah langsung Allah mengazab kita? Bunda kebayang tidak? Kalau saat kita berbuat dosa langsung dibalas oleh Allah ketika itu. Berarti Allah itu sama kita sayang atau tidak? Cinta atau tidak? Cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya tidak terhitung. Betul? Bahkan kalau engkau menghitung semua nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya cinta Allah kepada kita. Betul?
itu namanya rahmah. Yang paling dasar namanya mahabbah. Level yang kedua namanya mawaddah. Level yang tertinggi namanya rahmat. Yang di sini mau dicintai Allah. Kejar cintanya Allah. Karena yang tidak akan pernah mengecewakan cintanya Allah. Betul? Ibu ngejar cinta manusia mah banyak kecewanya. Betul? Ibu berharap cinta manusia banyak sakit hatinya. Berapa banyak di antara ibu yang kecewa sama manusia. Betul? Berharap A jadinya B, berharapnya begini jadinya begitu. Itu cinta manusia mudah berubah, tapi cinta Allah tidak akan pernah berubah. Masya Allah, luar biasa. Kok ngaruh dong? Ya, silakan langsung siapa yang mau bertanya. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Yang bertanya? Mohon maaf karena waktu terbatas. Kita satu saja bertanya untuk segmen berikut ini. Silakan Ibu. Silakan Bu. Jangan diketok-ketok terpuyeng kepalanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anissa dari Majelis Taklim Nurul Jihad Cikarang. Gini saya mau bertanya. Ya, saya tuh sangat mencintai suami saya. Tapi saya sangat cemburu ketika suami saya tidak memperhatikan saya. Karena setiap hari suami saya selalu memperhatikan binatang peliharaannya. Seperti apa Bu? Pagi, siang, sore selalu memperhatikan Maaf, apa binatang peliharaannya apa Bu? burung peliharaannya. Burung. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya ketika saya cemburu terhadap binatang peliharaan? Jadi Ibu cemburu terhadap burungnya suami Ibu. Apakah suami saya berdosa ketika dia cuma memperhatikan binatang peliharaannya? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Bedun nih? Dia lebih mencintai binatang peliharaannya daripada mencintai istrinya. Iya. Karena istrinya bukan peliharaannya. Iya. Iya, untuk suami Ibu siapa namanya? Ibu Anissa. Anissa. Jangan sibuk dengan burungmu. Jangan sibuk dengan burungmu sampai engkau lupa dengan istrimu. Maka ahilman, sebaiknya duhai para suami, jangan sampai perhatianmu kepada istri membuat istrimu cemburu, apalagi sama burung. Duhai suami, ya, suami ibu jangan-jangan ada di sini. Nah, ada. Mana? Ada atau tidak? Yang mana Bu? Yang mana orangnya? Ada? Jujur, tolong Pak, jujur. Tolong Sorry. jujur. Ini. Ngacu. Betul. Oh. Ustadz percaya begini. Satu, memang suami jangan sampai lupa merhatiin istri, betul? Ada 3 yang disukai oleh istri. Ada berapa? 3. Yang pertama pujian. Seneng gak dipuji? Senang. 2 perhatian. Seneng gak? Senang. 3 transferan. Mana yang paling penting? Lebih senang. Tapi ingat, istri jangan sibuk menuntut suamimu untuk memperhatikanmu. Boleh jadi bapak yang tadi sibuk dengan burungnya. Boleh jadi karena istri juga lupa memperhatikannya. Ayo. Karena mungkin burung yang lebih gampang dimandiin dibandingkan.
Jadi maksud Ahilman, daripada ibu menyalahkan suami ibu terus, coba introspeksi diri, coba muhasabah diri. Boleh jadi suami kita jarang diperhatikan oleh kita, sehingga suami kita melampiaskan kepada buruhnya dan lupa memperhatikan istrinya. Maka tolong ini ya, istri ada 3 an yang disukai oleh suami. Ada berapa? 3. An yang pertama ketenangan. Apa? Ketenangan. 2 kemuliaan. Apa? Kemuliaan. Dan yang ketiga izin ya, kepuasan. Apa? Kepuasan. 3 hal yang harus istri puaskan kepada suami agar suami kita bahagia. Yang pertama, puaskan matanya. Betul? Suami itu senang lihat istrinya cantik. Betul apa betul? Yang kedua, puaskan perutnya. Puaskan apa? Suami itu senang makan. Makanya ibu kudu pinter masak. Betul? Nyiapin masakan. Betul? Dan yang ketiga, mohon izin, mohon maaf, puaskan yang ada di bawah perutnya. Ya. Iya. Ini ilmu atau bukan? Ilmu. Ilmu atau bukan? Ilmu. Dan kita belajar untuk itu. Belajar. Siap? Jadi suami harus jadi suami yang baik. Jadi istri harus jadi istri yang baik. Insya Allah rumah tangga kita akan baik. Luar biasa. Terima kasih Ahilman. Iya. Ahilman. Wow. Ya itu dia tadi. Luar biasa. Masya Allah. Baik, itu tadi ibu-ibu jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang Ahilman sampaikan pada hari ini bisa kita ambil pelajarannya, kita ambil ilmunya, kita bawa pulang dan kita praktekkan di rumah. Sebagai bukan yang puas aja, yang lain kan banyak tadi kan Bu. Ya, jangan buru-buru yang itu, yang lain dulu. Tapi intinya nggak apa-apa. Apapun yang kita lakukan, insya Allah semoga itu semua menjadi ibadah buat kita. Ya, intinya agar tidak merupakan kecintaan kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan mengharap ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih ya. Agar tausiah kita hari ini dan harapan kita hari ini diridhoi oleh Allah dan diijabah, kita berdoa. Baik Bunda sayang, seluruh pemirsa BTV, Masya Allah, hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Mau diamalkan? Sebelum kita akhiri semua ini, mari kita berdoa kepada Allah. Kita angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, beri kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah sisa usia kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mencintai-Mu. Ya Allah, tanamkan rasa cinta di hati ini kepadamu, kepada Rasul-Mu, kepada agama-Mu. Ya Allah, jadikanlah semua amal kami amal yang soleh, yang bisa mengantarkan kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, jangan Engkau buat cinta kami kepada dunia melebihi cinta kami kepadamu ya Allah. Karena kami tahu yang punya dunia adalah Engkau ya Allah. Maka lembutkan hati kami, tenangkan jiwa kami, bimbing hidup kami, agar kami semakin istiqomah di jalan-Mu dan kelak kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.